Pinang, sempena 25 tahun berpulangnya Andiliani ini, kita melakukan pra-event yang dilakukan oleh teman-teman fanbase Andiliani yang panggungnya sudah sama-sama kita lihat. Dan hari ini kita melengkapinya dengan sembang-sembang kami dengan narasumber kunci banget, yang mengetahui detail bagaimana seorang Andiliani. Dan sekarang kita berada di Panglima Bulang, kedai kopi Panglima Bulang di Kampung Bulang Tanjung Pinang ini yang keren, cantik, bagus. Saya sedang menunggu dua narasumber baru lagi, dua narasumber kunci. Yang pertama, Kak Oni, beliau adalah adik kesayangannya Andiliani, adik perempuan satu-satunya. Kemudian yang kedua, ini jarang sekali muncul, panggilannya Bang Jaya. Bang Jaya ini adalah asisten pribadinya Andiliani sejak memulai karir sebagai seorang penyanyi. Dan banyak rahasia-rahasia yang belum kita ketahui karena selama ini Bang Jaya nggak pernah mau ketemu dengan siapapun membicarakan soal Andiliani karena beliau menganggap bahwa itu membuka luka lamanya. Tetapi hari ini luar biasa, beliau berkenan bersama kita dan sekarang kita menunggu mereka. Oke. Kak Oni, Bang Jaya, selamat datang. Terima kasih luar biasa, Kak Oni, Bang Jaya luar biasa. Lama kami cari Bang Jaya. Sila. Iya, Pak. Covid tidak boleh salam pulang. Iya. Oke, sahabat pesona Tanjung Pinang, seperti apa yang saya bilang tadi, dalam melengkapi pra-event mengenang pulangan Andiliani yang ke-25 tahun ini, tentunya kita sudah buat event panggung yang teman-teman sudah saksikan di pesona Tanjung Pinang. Ya, sama-sama kita lihat dan kita apresiasi. Karena kita tahu bahwa kekuatan Andiliani adalah pada karyanya. Kemudian setelah itu kami akan melengkapinya lagi dengan sembang, atau mungkin bahasa anak sekarang podcast kah, atau bilang vlog kah, tapi kami menyebutnya sembang. Dan sembang kami ada dua tempat. Tempat pertama on the bus yang sudah nanti kita akan lihat sama-sama bersama waktu itu 3 narasumber, yakni Bang Al ada juga hari ini di sini. Kemudian Bang Al kemarin narasumber, hari ini co-host saya. Kemudian narasumber kedua waktu itu Bang Oyong adalah adik kandung Andiliani, kawan sekolah saya. Kemudian narasumber ketiganya adalah Agus Tewe, ketua fanbase Andiliani di Tanjung Pinang. Dan sekarang di tempat ini adalah Panglima Bulang kedai kopi Panglima Bulang, sebuah kedai kopi yang keren di tengah hutan mangrove dan tidak jauh dari pusat kota Tanjung Pinang. Kawan-kawan sahabat pesona Tanjung Pinang boleh kesini, kopinya sedap, kopi kopi susu, semua sedap. Nah, gitu kan. Dan narasumbernya hari ini 2 orang, karena Bang Al adalah host. Luar biasa, ini narasumber kunci. Yang pertama, Kak Oni, terima kasih sudah datang di sembang-sembang kami. Kak Oni ini adalah adik perempuan dari almarhum Andiliani yang kebetulan juga memiliki kedekatan emosional dan kehidupan semasa Andiliani baik di Tanjung Pinang maupun di Jakarta. Dan yang narasumber kedua ini yang luar biasa, nama panggilannya Bang Jaya. Bang Jaya, saya belum dapat informasi nama lengkapnya, tapi beliau sangat dikenal di kalangan pemusik di Jakarta yang karena beliau inilah asisten pribadinya Andiliani. Yang istimewa, Bang Jaya ini selama ini tidak mau berbicara ataupun diskusi ataupun wawancara atau bentuk apapun terkait dengan bagaimana dan apa Andiliani. Tapi hari ini keberkahan untuk kita, Bang Jaya mau datang ke sini. Yang luar biasa. Ya, Bang Jaya, terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti kita tahu, kita cari dari logat dan wajahnya Bang Jaya ini memang bukan orang Tanjung Pinang, tapi kecintaannya ke Tanjung Pinang sekarang ini luar biasa. Karena siapa? Karena Andiliani. Dan ini di meja ini bukan sekedar hiasan atau endorse-nya kami. Ini bukan hanya sekedar endorse atau produk gitu, tidak. Ini nanti ada ceritanya. Ini adalah makanan favoritnya Andiliani semasa masih. Bahkan nanti Kak Oni cerita
pada saat pasca wafatnya almarhum 25 tahun yang lalu, masih ada satu toples, salah satu dari makanan ini. Ya. Tapi ini juga diproduksi oleh adiknya atau Kak Oni yang produksi. Ya, karena Kak Oni sekarang concern di bisnis kuliner. Sedap juga, saya sudah rasakan. Oke, sahabat pesona Tanjung Pinang, kita mulai sembang-sembang. Bang Kohos, Siap. Bang Host. Hari ini yang jelas saya juga apresiasi ya, diberikan kesempatan narasinya, padahal saya kan ditugaskan oleh diri saya sendiri untuk menyusun profil biografinya Andiliani. Tapi hari ini saya ditodong lagi. saya bukan ditodong, lebih tepatnya membackup, mendampingi terhadap satu orang yang luar biasa, sulit untuk kita tarik di tengah menceritakan bagaimana sosok almarhum Andiliani, terutama Kak Oni, dan yang paling utama adalah ini dia, asisten pribadinya almarhum Bang Andiliani. Jadi tugas kita Bang Al, Siap. kita adalah sampuk menyampuk menjadi satu. Siap. Nyampuk aja teman. Ya kita gali, karena sulit loh untuk menghadirkan Bang Jaya, karena baru kali ini beliau mau Itu muncul adalah di permukaan. sampuk Menyampuk menjadi satu. Nyambut ya Bang. Iya. So Bang Jaya ini terlalu dalam, jadi kita harus buat dia gembira hari ini menceritakan apa yang beliau tahu supaya kita bantu juga lah, jangan sampai beliau karena selama ini nolak, Iya. karena tidak ingin berbicara yang membuat sedih gitu. Jadi kita bicara sekarang ini enjoy, santai. Seperempat abad sudah almarhum berpulang ya. Iya. Kita ke Kak Oni. Betul. Kak Oni, katanya kue apa nih, kastengel ya. Kalau saya bilang sih kue jubakar. Iya. Kalau emak saya bilang kue jubakar, tapi orang bilang kastengel. Ini ada sejarah bagi pribadi seorang Andiliani, di mana katanya pada saat dibuka lemarinya pasca wafat ada kue ini. Bagaimana sukanya almarhum dengan kue ini Kak? Dan siapa yang buatin waktu itu? Kalau kastengel ini sebenarnya udah menjadi kue favorit keluarga. Oh gitu. Nah, kebetulan almarhum mama saya juga salah satu orang kuliner di Tanjung Pinang. Terkenal. Ya, Zaman dulu, ya. ya zaman dulu. Dipanggil Kak sama Kak? Ibu Masna. Mas Nado. Ya. Iya. Terus papa saya itu memang dari sekolah Belanda, dan dia memang lebih banyak ke Belandaannya dari segi makanan, dari seginya. Jadi dia memang sangat mencintai kastengel. Saya kira tuh hanya papa yang seperti ini, karena setiap lebaran itu saya yang mulai saya menjadi dewasa, saya udah membantu mama, terus jadi saya yang tahu nih ngepak kastengel ini, dan saya selalu ketemu bahwa di dalam toples papa tuh, di dalam lemari baju papa tuh selalu ada kastengel. Nah, jadi kadang-kadang Termasuk itu jadi perilakunya. nah itu jadi makanya saya gimana rasanya gitu Pak ya, selama ini saya kira hanya papa yang seperti itu. Dan karena Andi tinggal di Jakarta, dan kalau minta kastengel dari mama kan zaman dulu kan pengiriman susah, apa gitu segala macam. Terus saat Andi meninggal, saya balik ke Jakarta. Nih Jaya sebagai asisten pribadinya memberikan kunci lemarinya Andi, karena kunci lemari Andi, kunci uang apa segala macam cuman ada di sama Jaya. Kita adik-beradik pun nggak ada yang pernah tahu. Nah, Saya pernah jadi ajudan kepala daerah seperti itulah. Sayangnya pimpinan sama asisten pribadi. Ya, asisten pribadinya Pak. Jadi kami sendiri adik-beradiknya pun tidak pernah ada yang tahu Andi itu punya uang berapa, tabungannya berapa, ini berapa, saya nggak pernah tahu. Dan balik kami dari Tanjung Pinang, Jaya bilang, "On, ini kunci lemari," kata gitu kan ya. Aduh, saya waktu itu rasanya gimana ya Pak? Anunya sedih ya? Iya, sedihnya luar biasa. Tapi saya bawa tenang. Saya tutup pintu kamar, saya buka lemari. Menangis saya. Karena apa? Di dalam lemari ada 2 botol kastengel, 2 toples kastengel, yang satu sudah dibuka, yang satu lagi masih utuh. Di situ saya menangis, saya teringat papa, saya menangis, ya Allah,
rupanya ini memang betul-betul menjadi makanan favorit Memang mereka. dia suka minum ya? Hmm. Dan kebetulan itu juga dari yang dibeli sama almarhum itu dari bakery terkenal di Indonesia, Pak. Di Jakarta. Di Jakarta. Kakak dengan almarhum itu sebetulnya almarhum anak nomor Nomor 2. dua ya? Ya. Karena anak pertama adalah perempuan. Ya, kakak perempuan. saya perempuan. Yani, saya itu Andi, Denny, ini Oyong, baru saya. kakak bungsu. Ya, Tapi kabarnya kakak dari sejak almarhum itu di Tanjung Pinang, juga di Jakarta, kakak tuh luar biasa kedekatan secara di luar panggung ya. Kalau urusan Iya, panggung iya. Iya. Bagaimana kakak bisa menceritakan seorang Andiliani di rumah itu? Karena orang rocker itu kan garang, walaupun ada lagunya rocker juga manusia. Tapi kan rocker itu kan rock and roll gitu kan. Seperti apa seorang Andiliani? Andiliani luar biasa, Pak. Andi sosok abang yang sangat penyayang dan sangat-sangat memuliakan orang tuanya. Tidak pernah membuat mama saya nangis, apatah lagi papa saya gitu loh. Itu seorang Andi. Mungkin masa-masa kecilnya biasa, zaman dulu nakal-nakalnya anak zaman dulu memang biasa lah Pak ya. Tapi namun yang namanya Andi membuat mama saya kesal gitu, kayaknya nggak pernah dalam selama hidupnya tuh, tidak pernah gitu loh. Apa yang paling kakak ingat sewaktu di Tanjung Pinang? Momen yang paling berkesan tentang Andi atau yang di Jakarta gitu? Kebiasaannya memasak kah apa gitu ya? Kalau Andi mungkin punya 2 seni ya, seni musik Nyanyi, dan seni dalam Ngurus dapur. kuliner. Iya, kuliner gitu loh. Kan Kuliner. nggak rocker banget Nggak ya? rocker banget. Iya, Bukannya, kuliner. wajan gitu kan? Karena dia hobi makan. Iya, iya. Tapi di tengah dia hobi makan ini, dia pun pandai menjaga kesehatan tubuhnya gitu loh. Dia nggak sembarangan yang dimakan sama dia. Nah, sebelum kita bahas masalah apa yang dimakan dan dirahasiakan sama almarhum di Andiliani atau nama lengkapnya, nah kita juga para penonton Sembang Semasa, tentu kita juga harus tahu siapakah nama orang tua dari almarhum Andiliani, lalu bagaimana adik-beradik dengan nama lengkapnya. Tentu Kak Oni nanti bisa jelaskan sama kita. Silakan Kak Oni, nama ayah, nama ibu, nama Kak Ike, nama Bang Andi, nama Bang Denny, nama Bang Oyong, terakhir nama yang paling bungsu, Kak Oni. Ya, kalau papa saya itu orang asli dari Tanjung Pandan, Belitung. Nah, papa saya memang asli di sana, Tanjung Pandan, Belitung. Kalau mama saya udah campuran. Nenek saya orang Pangkil, kakek saya orang Padang. Melayu semua tuh. Udah, iya Itu Melayu makanya. semua. Jadi Nama papanya? nama bapak saya Saleh Rahim. Secara pribadi saya kenal sama Amar. Oh, Ya, waktu saya SMP kan kami sering main ke rumah. Iya Pak, alhamdulillah. Bapak saya Saleh Rahim, dan mungkin sedikit banyak seni musik yang ada di darah musik yang ada di Andi itu mungkin mengalir dari keluarga bapak saya ini juga Pak, karena bapak saya punya grup band keluarga, kebetulan dia abangnya, adiknya 2 sama dia, itu mereka punya musik grup band Hawaiian musik. Bapak saya main ukulele. Kayak Pak Hugeng juga ya? Iya, bapak saya main ukulele. Mantan Kapolri. Mantan Kapolri. Itu juga Iya. Hawaiian music. Nanti saya ada foto band keluarganya tuh ada, itu bisa saya iniin. Terus dan mama saya juga pun dari keluarganya, dia punya adik juga pernah menjadi bintang radio di RRI Tanjung Pinang. Jadi memang ada mengalir dari seni. Tadi Andiliani anak nomor 2. Ya. Nama aslinya? Nama aslinya Julie Henry. Anak pertama perempuan. Anak pertama kakak saya namanya Sylvia, biasa dipanggil Kak Ike. Ada di Tanjung Pinang? Ada. Kebetulan Andi yang kedua, Julie Henry. Yang ketiga Denny, namanya Ramadhani. Yang ketiga Al Hafez, yang kita kenal dengan nama Oyong. Dan yang keempat saya, mas saya, ya saya yang bungsu. Nah, terus Siapa namanya? oh, nama saya.
Jadi host pula nih makanya. Iya. Nama saya Jen Saleh Rahim. Biasa dipanggil Oni. Iya, Yang iya. punya rumah kue Oni. Ini. Aduh, alhamdulillah. Kembali ke yang tadi, memang kebiasaan Andilian itu bukan konten kontradiktif ya, sesuatu hal yang mungkin nggak lazim seorang rocker. Para penggemar mungkin nggak tahu kalau Iya. hobinya masak. Andi sendiri Pak sebenarnya awalnya juga dia bukan musik yang Ditekuninya. yang dikejarnya untuk pertama kali. Andi punya satu cita-cita. Dia ingin menjadi seorang dokter. Oh. Awalnya. Nah, jadi kenapa Andi itu berangkat ke Bandung? Andi itu dari tamat SMP. Andi itu pertama dia papa saya ini memang menyekolahkan anak di yayasan swasta, Pak. Iya. Memang ini punya kebiasaan dari papa, sehingga kami 5 bersaudara ini semuanya di sekolah swasta. Nah, Andi SMP kelas 1 masih di Katolik. Tapi setelah dia berteman, sebenarnya harus ada Bang Benol sebenarnya, itu teman dia dari SMP 3A yang dia kenapa dia bisa dari Katolik dia pindah ke SMP 3, alasannya dia protes sama papa kenapa masukin anak ke sekolah swasta kan bayarnya mahal gini-gini gitu. Akhirnya karena Andi berkeras dia mau masuk sekolah negeri, papa saya biarkan, oke silakan. Mungkin karena waktu itu kita tahu sekolah yang disebut itu kok sekolah yang mutunya tinggi kan, Betul, Pak. lulusannya Nah, betul. mungkin papanya juga berkeinginan Nah dapat itu kualitas ya pendidikan. gitu. Jadi saya juga nggak papa punya alasan tersendiri kenapa anaknya di sekolah swasta, dan zaman dulu belum ada sekolah-sekolah swasta Islam gitu Ya, Pak, belum betul. ada. Kami tahu ya, zaman saya SMP juga sekolah yang disebut itu kami bersaing untuk prestasinya. Iya Pak, iya kan. SMP. Jadi mungkin Bapak punya ini, terus sehinggalah tamat dari SMP 3 dia langsung ke Bandung. Dia bilang dia mau tempat Om Umar, itu adiknya Papa memang tinggal di Bandung, dengan satu catatan nantinya untuk jenjang ke perguruan tingginya dia Mau lebih ngambil gampang. kedokteran, mau ngambil kedokteran. Iya. Nah itu rahasia rupanya kenapa Bang Andi itu selalu menjaga kesehatan. Rupanya dia punya mimpi ingin jadi seorang tenaga medis, dokter. Jadi itu. Di SMP udah main musik. Jadi gini, jiwa musiknya memang sudah ada dari kecil Pak. Sayangnya sekarang guru TK hang tuanya itu Ibu Yul, itu udah almarhum. Kalau misalnya Bu Yul kemarin masih ada, waktu sampai Bu Yul masih ada, mungkin itu bisa menjadi satu kenangan manis ya. Karena Bu Yul itu begitu dengar Andi, begitu dia lihat di TV, dia langsung datang ke rumah, dia langsung meluk mama. Saya teringat betul saat dia masih TK katanya. Nah, Tapi di SMP dia main musik, main band. di SMP kayaknya setelah dia sama Bang Benol itu kayaknya. Oh. Saya karena kan saya juga masih kecil, saya di SMP. Kan masih berapa tahun sama? Saya sama Andi berapa tahun? 8 tahun. 7 tahun apa lah gitu Pak. Arwah 65. Iya, 64. 72. Oh iya. Almarhum dulu tanggal 14 Juli 1964. Oh 64, 65. Oke. Berarti memang kembali ke yang tadi, memang cita-cita dia jadi dokter. Oh, iya, Dengan awalnya, kebiasaannya juga hobi kuliner Mas. Dan iya, jadi dia malahan dia yang nginiin mama gitu loh. Kalau masak sayur nggak boleh mateng mah, nggak boleh terlalu mateng, nanti vitaminnya hilang. Nah, goreng ikan juga jangan terlalu kering, ini udah hilang semua gitu. Sehingga dia selalu mengkonsumsi bawang putih itu setiap hari. Dan dia tahu manfaatnya bawang putih gimana. Bayangin aja zaman dulu Pak, kalau kita ngomong sama dia, mulutnya bau bawang putih. Dia nggak peduli. Saya suka ngomong kan Dia kalau nggak ngomong peduli ya, dia nggak yang penting peduli. sehat. Yang penting dia sehat. Nah itu salah satu ini. Mungkin jadi betul kita kalau datang dari Tanjung Pinang ditelepon bawang putih. Nah itu yang harus bawa bawang putih gitu loh. Karena waktu zaman itu kan bawang putih di Jakarta kan mahal ya. Mahal gitu. Kalau di sini kita murah banget bawang putih zaman itu. Kakak dulu sama Andi di Jakarta. Terakhir Pak, setelah masa-masa saya pun juga nggak tahu kenapa saya tiba-tiba dikirim ke sana gitu kan ya. Mungkin ya inilah, mungkin ada yang harus saya lihat dan harus saya saksikan untuk yang kejadian yang sampai dia Berpulang. berpulang itulah Pak.
Sahabat pesona, Bang Bos. Kita geser dulu ke Bang Jaya. Bang Jaya ini tadi seperti saya bilang adalah asisten pribadi yang sangat memahami apa yang dilakukan keseharian, kebutuhannya juga dilayani oleh Bang Jaya. Dan saya mau jangan cerita dulu Bang Jaya ke almarhum Andiliani. Kita tanya dulu Bang Jaya. Siapakah dia? Siapa dia? Hai siapa dia? Bang Jaya asli nama siapa Bang? Wijaya, Wijaya. Asli Sumedang, Sumedang Tandang Nyandaka. Sumedang Kota Tak. Oh, waktu tahu. Itu logo daerahnya begitu. Jadi Bang Jaya ini bukan Tanjung Pinang ya? Bukan. Aslinya. Sejak kapan bermastautin? Ya. Berdiam di Tanjung Tempat Pinang? tinggal. Bertempat tinggal di Tanjung Pinang. Semenjak pertama saya ke sini sama arwah Andiliani, itu pun nggak ada rencana pengen ke sini. Secara kebetulan aja, karena beli tiket itu berapa on? Tiket pesawat tuh, nama saya kan nggak ada. Jadi pertama kali itu tahun berapa? Pertama kali nginjak kaki di Tanjung Pinang tanah kelahirannya Andiliani. Tahun 95, 95 ini ya? sama Mayat itulah. Oh, Mengantarkan. jadi pertama kali ke Tanjung Pinang sama jenazah. Mengantarkan. Karena begitu dalamnya Bang Jaya sama sehingga akhirnya bertempat tinggal di dia akhirnya sampai sekarang akhirnya di Tanjung Pinang Bang Jaya. Sempat balik dulu ke Jakarta. Balik dulu ke sana. Minta apa? Saya izin dulu. Minta Saya izin sama orang Denny. tua. Oh. Minta izin Jentut. sama orang tuanya dulu. Kami ke Sumedang, 2 beradik, saya dan Denny. Iya. Minta izin sama orang tuanya Jaya ke Sumedang. Dengan Andi kenal tau nggak? Saya dulu kan di Jakarta, kenalnya itu saya memang kerja di studio rekaman. Di Triple M. Triple M tuh yang di Iya. Kebayoran ya, di Nah, Blok M ya? kalau zaman dulu kan artis-artis itu pada datang ke studio gitu. Kalau zamannya dulu, Iya. jadi sistemnya dia artis itu sistem sewa ya, apa namanya? Rental ya. Bahasa macam outsourcing gitu ya, kontrak gitu ya, kontrak. Bukan. Dia pakai studio lah. Nah, pakai studio Iya. sistem persib gitu. Persib, Oh, ya. iya. Antri lah ya. Nah, itu Iya. lagi. Mulai kenalnya di situ. Kenalnya. Awal-awal seperti apa kenal? Ya dia kan datang ya biasa lah, banyak, bukan Andi aja yang datang. Itu udah album proses penyusunan rekaman album yang berapa ya? Enggak. Mas kan 2 album ya? Belum. Saya kenalnya kayaknya udah dapat BASF ke. Oh, tapi album sanggupnya Iya. sudah. Iya. Album pertama udah berarti. Ada album pertama sudah. Iya. Apa yang Bang Jaya lakukan dengan Bang Andi itu, Andiliani itu keseharian seperti apa? Apa yang tugas abang lah ke dia itu ceritakan abang setiap hari ke panggungnya apa yang abang kerjakan terkait dengan aktivitas musiknya, tugas abang apa gitu? Enggak, memang kalau kami ini memang kerjaan di studio rekaman itu. Gitu? Nah, jadi arwah itu memang datang ke situ kayak sipai. Oh, tempat ngumpulnya. Tempat-tempat apa ngumpulnya Tapi artis bisa itu. akhirnya bisa sedekat itu secara pribadi? Ya, enggak tahu juga ya, salah ngalir aja kayaknya. Iya. Jadi apa yang dia perlu, umpamanya Jai beli ini beli itu, nah, saya pergi gitu. Akhirnya katanya abang pun sampai pindah rumah ya? Ah, ya betul. Iya. Semula di Semuanya saya ada dulu di Pulau Gadung. Pulau Gadung. Sampai-sampai saya tadi bongkar-bongkar tahu tuh ada KTP DKI gitu. Kok sampai pindah ke alamat arwah itu ke mana kan Kemuning. Iya. Coba dong. Ini ada aksesorisnya nih. Yang nganter KTP ini adalah istri Bang Jaya. Dan katanya nanti diceritain Bang Jaya. Ini penggemar beratnya. Ya betul. Saya pun enggak paham juga. Sini kak. Enggak apa-apa masuk. Enggak apa-apa. Oke. Wow, luar biasa ya. Kawan itu jangan baru ngeliat ini ada Iya, apa gitu. tahu saya. Jadi akhirnya 1994 bulan September sesuai dengan tanggal KTP, abang pindah ya? Iya. Pindah ke daerah rumahnya Arwah Andi di kawasan Pasar Minggu ya? Pasar Minggu? Pejaten.
Akhirnya jadi satu rumah no. Jelas. Satu rumah. Satu rumah. Abang ngapain aja dengan setiap sehari-hari? Ya apa ya, keperluan dia mau rekaman, jadi kita apa-apa ya gitar. Seperti manajer artis lagi dia, manajer dan asisten pribadi langsung. Gimana ya? Susah juga disebutkan. Nah, mengalir gitu aja lah. Iya, iya. Nah, kan mungkin barangkali menjadi pertanyaan juga, mengalir kan pasti ada proses awal nih. Iya. Awal kenal bisa Bang Andi itu lihat, wah ini Jaya. Nah, Apa yang membuat Bang Jaya yakin beliau itu kok mau ya dekat dan kenal aku gitu? Ada nggak pertanyaan hati itu gitu Bang? nggak tahu juga ya. Ya mungkin dia lah yang menilai saya. Ya. Apa? Perasaan Dia Abang menilai gimana saya. waktu Bang Jaya ketemu beliau, lalu ya kenal di studio, lalu dipercaya, gimana di perasaan Bang Jaya? Kalau kami sih biasa aja. Hmm. Karena bukan dia aja kan, artis itu kan banyak yang lain-lainnya juga gitu kan. Yang awalnya Iya. kenal dan dekat ya, kenal ya. Tapi akhirnya yang paling dekat akhirnya dengan almarhum. Iya betul. Nah, kalau kononnya para pesona, Bang Jaya ini kan rodis pertamanya Gigi nih. Nah, bisa nyantol ke Andiliani gimana ceritanya? Pertamanya kan saya dulu kerja di studio rekaman itu, Triple M. Gini gitu. Nah, saya kena sakit kan. Triple M itu di mana tuh Bang? Jalan Insinyur Juanda 3, Juanda 3. Oke. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oh, bukan di Kebayoran ya? Bukan Pak, bukan di kota. Ini M Club. Terus gimana tuh Bang? Apalagi tidak boleh masuk. Jadi kami ini di studio rekaman itu memang udah kerja di situ, ya cuman kena sakit itu, balik kampung, balik lagi ke studio rekaman itu, udah nggak nerima saya lagi, udah diganti orang. Nah, cuman saya kan banyak yang kena kayak artis-artis itu, kayak Arwah Andi itu, sering juga di studio itu, studio rekaman. Ya kami kan cerita sama Arwah, Bang kami udah nggak kerja sini lagi. Dia bilang ya udahlah, sama apa aja yuk. Nah, itu dia. Kita baru tahu nih. Yuk kerja sama aku aja. Rupanya ini awalnya nih, awal masuk cerita kehidupan antara Bang Jaya sama Bang Andi. Udahlah, aku pas menunggu aja, dia bilang. Oke. Ya udah. Pasal Ikuti minggu aja. dengan tadi nih, ada KTP, ada kakak, atas nama Bang Wijaya. Nah, itu rahasianya. Ya itu saya pun baru bongkar-bongkar, baru ketahuan, baru teringat ini. Jadi dengan Gigi itu gimana ceritanya Bang? Kalau saya tetap main sama Gigi, ikut masih jadi rodis, cuma tinggal di rumah Arwah ini, Bang, Andilian ini. yang bukan dunia musik, rodis itu apaan sih? Rodis. Rodis itu pembantu artis. Kalau seandainya artis itu mau manggung, kami ini zaman dulu kalau saya pribadi, kayak Ronald mau dengan drum itu, kami lah yang menyiapkan, yang nyeting drum itu. Oh, Gigi. Jadi dia tinggal main aja, cek sound. oh gitu. Malum lah kita bekerja. Ya, jadi kami yang menyiapkan itu gitu Karena loh. ini di pesanan Tanjung Pinang juga banyak yang belum Iya. Oh Iya. gitu ya. Oh iya. Karena kami backgroundnya dari studio itu udah tahu gitu. Oke. Tapi bisa sebegitu emosional dekatnya emosional antara Bang Jaya sama almarhum Ya, ya. Sampai kabarnya ada sebuah kalimat yang akhirnya itulah yang membuat Bang Jaya tinggal di Tanjung Pinang. Ceritain Bang. Ya, betul Bang. ya kami udah merasa gimana. Pernah dia bilang apa ya? Kalau orang sini bilang abang ya. Kalau menurut orang kami abang itu kan udah macam adik beradik Ya, gitu. Mungkin dia tuh merasa saya itu adanya dia gitu. Semacam juga ada ungkapan katanya bahwa Bang Jaya harus ngikut kemana dia pergi. Iya, Bahasanya seperti apa? ya karena dia gimana ya? Kayak gitar itu ya saya yang bawa lah gitu kan. Sampai urusan sampai tinggal di Tanjung Pinangnya ada nggak kaitannya? Ada psikologi tertentu, abang pernah ngomong tertentu sama Bang Andi gitu, akhirnya sampai Atau ucapan Bang Andi langsung bilang, Ya, dulu arwah papahnya itu kan sakit, ya. arwah Pak Saleh itu. Tahu-tahu Andi itu udah ke sini ke Tanjung Pinang, balik ke sini, nggak ngasih tahu saya. Tahu-tahu udah balik ke Jakarta lagi. Saya tanya, Bang, dari mana? Dari Tanjung Pinang. Loh kok nggak ngajak saya? Jawab dia apa? Nantilah sama saya. Katanya.
bilang Iya. gitu ya. Padahal sama saya itu Tahu-tahu pertama dan terakhir ya, Ya. sama kayak ke Tanjung Pinang itu. iya betul. Kejadian itu ya. Saya pun ke Tanjung Pinang ini nggak dikira, nggak ada rencana gitu. Karena yang beli tiket itu bukan nama saya, nama Oyong besar. Cuman, di Jakarta itu, yang di Sepupu Jakarta. saya, Pak. Oh, ada juga panggilan Oyong juga. Ada, ya. Jadi kami punya 2 oyong, yang satu oyong besar, yang satu oyong kecil. Jadi Berhubung dia kerja, nah, dia nggak waktunya dia di Astra, dia nggak bisa dapat cuti. Akhirnya yang kita lihat kan tentu mukanya dia waktu itu, Pak. Dia lah yang langsung kita Bang Oyong itu lah. Nah, Bang Oyong itu yang bilang, Bang Oyong tuh terpandang jaya. Sekaligus tanpa disadari Ya. mengikuti omongan Iya. itu bareng saya gitu, Iya. gitu ya. Jadi saya tuh nggak ada persiapan apa-apa, ya baju di badan yang nempel itu aja. Nggak ada rencana mau ke Tanjung Pinang. Itulah pertama kali tahu Batam kan. Ya, Batam aja masih landasan aja masih tanah. Iya, Masih merah. masih merah. Masih Ya. merah. Jadi Pak host Bang Suryadi ini bukti di kita semua ini betapa begitu dekatnya Bang Jaya dengan almarhum Bang Andi Liani. Gaya Bagaikan pinang dibelah dua. Ini fotonya almarhum Bang Andi Liani, ya. Ini Bang Jaya nih, ini Bang Jaya. Zaman dulu. Rambutnya kayak gini. Ini sesi tobat lah foto rambut. Kalau ini aslinya nih. Ya. Ini bukti bentuk kesetiaan asisten pribadi yang konon ceritanya dari keluarga bilang yang megang kunci, yang megang segala ornamen aksesoris almarhum Andi Liani itu Bang Jaya. Nih. Nah, ini mungkin barangkali yang tidak bisa kita hilangkan dari sebuah fakta sejarah. Bukan mengada-ngada lah. Ya. Iya. Ini ada bukti KTP aja sampai pindah ya. alamatnya. Sebetulnya saya udah di Pulau Kalau Gadung zaman Gadung, dulu. dia pindah di Kakang ini ya. Ya. Luar biasa masih tersimpan ini. Bang Jaya, kita ke musikalitasnya Andi Liani. Ya. Dia kan banyak tahu. Kebanyakan Andi Liani adalah menyanyikan lagu ciptaan sendiri. Dia jarang atau tidak pernah. Enggak, itu kan ada. Kalau ada ya. Rustam kok. Yang Ada beberapa ya. Rastamanis ya penulis liriknya ya. Tapi dia juga seorang penulis lagu ya. Iya. Penulis pencipta lagu ya Andi Liani. Kalau sepanjang Bang Jaya tahu cara seorang Andi Liani mencari inspirasi lagu dan lain sebagainya seperti apa? Kalau saya itu nggak begitu paham masalah itu dia. Dia tuh orangnya misterius gitu. Nggak bisa di ini ya, maksudnya kayak Sipa sama Sipai barang dia kan dengan tiba-tiba aja gitu main jadilah lagu gitu. Karena seperti lagu, tapi sebelum Bang Jaya Iya. atau ya apa yang Sanggupkah itu Sanggupkah. dia dengan itu kalau nggak salah dengan Pai ya, Iya. dengan Pai. Album pertamanya ya. Yang pertama itu. Rustam enggak. Ya, dia Rustam enggak. Rastamanis, Bang Wib AR, Bang Asep. Bang Asep belum lah. Asep belum. Album pertama? Asep belum. Dia yang album kedua baru. Album ketiga baru. Asep yang terakhir. Terakhir itu. Terakhir karena waktu itu dia di rumah yang terakhir itu. Iya. Tentu banyak rahasia ya, misteri Sonata Tanjung Pinang di Triple M itu sebenarnya siapa saja sih yang menggarap lagu-lagunya almarhum Andi Liani? Siapa sih artis di Triple M itu yang Bang Jaya kenal Bang Jaya, yang Bang Jaya kenal? Iya, maksudnya Pai. nah, kalau sama apa ya Yang akrab lah. Di situ yang Bang Jaya tahu. Nah, sekarang juga masih. Yang antri. Yang antri studio. Edan Edan pernah juga masuk. kayak Sarani itu ya. Nah, betul. Sarani. Kayak Rip, Andi tuh. Andi Rip. Andi Rip. Kalau Andi Rip masih pernah bikin solo dulu itu. Iya. Pai yang ini yang Arrangement. Arrangement lagunya ya? pertama, ya. Banyak lagi ya. Banyak lah siapa aja. Karena memang Triple M itu mungkin studio terkenal waktu itu. Masanya. Triple M Musika Studio, Pak. Musika. Iya. Cuman ada berapa sih zaman dulu? Ya itu lah yang paling. Yang tahu saya cuma Triple M Musika Studio sama Gin apa ya? Bang Jaya masih ini kami masih berusaha menggali sama Bang Alin. Apakah masih ada lagu-lagu Andi Liani yang belum direkam atau sudah dikaryakan atau sudah dinotasikan atau seperti apa yang sepanjang Bang Jaya tahu atau kau ini tahu lagu-lagu?
Ya mungkin dulu cara orang membuat lagu kan beda dengan sekarang ya, mungkin dengan HP kok sekarang ya, atau Iya, apa. iya. Mungkin kan dulu dengan tape recording yang kecil kayak iya. Walkman itu ya. Pakai Walkman Oh, ya. iya, 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 pakai iya. Walkman ya. Oh, betul gitu kan. Apa Bang Jaya tahu nggak masih ada nggak karya-karya Andiliani yang masih belum direkod atau direkam? Saya nggak paham kalau juga. Iya. Kalau kau nih? Kalau saya juga nggak pernah ini ya Pak, cuman setahu saya dia memang punya Walkman dan itu selalu dibawa kemana-mana, dan itu selalu kalau dia di rumah pun dia sambil diam sambil apa itu memang ada Walkman. Tapi kalau misalnya seperti bentuk satu karyanya dia yang berupa tulisan itu apa, cuma syair. memang kita nggak pernah lihat gitu loh. Saya nggak pernah lihat. Memang terakhir ini kan masih menggarap album yang itu Nah, ya. karena menggarap album ketiga di rumah Yang dan akhirnya judul albumnya dibuat kata apa judulnya Perpisahan. ini Album Dramata. Cindera Mata. Cindera Mata. Akhirnya Kan belum selesai semua belum itu. selesai kan itu semua Baru hanya berapa lagu? Baru 3 ya? tiga Baru berapa? dua lagu ketiga lagu yang Cindera Mata 2 kayaknya. Lupa lah. Harusnya dalam sebuah album biasanya rata-rata minimal 10 ya. Ya, betul. Ya. Minimal 10 lagu. 10 apa 9 gitu. 9 paling ini. Jadi kalau baru 3 mungkin ada nggak 7 lagu yang Bang Nah. Jaya tahu? Itu yang kita Nggak tahu kami Pak. nggak tahu. Mungkin kalau ini ditelusuri sama siapa? Thomas, karena yang Karena yang bekerja. terakhir itu yang berhubungan yang tuh bekerja tuh terakhir itu. sama Thomas sama Bakar, pemain drum. Drum siapa? Bakar. Rotor ya? Nah, sama Asep. Nah, itulah. Karena itu yang Tiga. ada di yang bolak-balik ke rumah tuh orang itu, Pak. Kan sahabat pesona Tanjung Pinang. Setelah ini sebetulnya sesi yang tidak enak ditanyakan, tapi mau tidak mau karena kita harus menceritakan ini ya, Iya. menceritakan ini kepada Kisah karena haru biru. Bang Jaya mungkin tahu betapa bukan simpang siur, ada beberapa versi dan lain sebagainya gitu ya, yang mungkin kita harus berikan penjelasan ataupun Meluruskan ini cerita ya. Nah, gitu Kita akan meluruskan ceritanya. Nggak usah terlalu banyak cerita-cerita Bang Jaya, tanda kutip kita bilang aja lah, hari, kalau orang Melayu bilang hari naas ya, hari berpulangnya itu kejadian itu ceritanya seperti apa? Saya nggak paham Pak, karena saya di rumah nggak ikut. Proses, Aja. waktu proses di rumahnya itu Kejadian waktu di dia rumah turun apa? dari rumah apa, dia tiba-tiba tanpa pamit. Dia pergi gitu aja kan, memang kalau dia itu kalau pergi cut ke Pinang aja kan, saya bilang nggak tahu udah balik ke Pinang, tahu-tahu udah balik lagi ke Jakarta. Tapi kononnya ada cerita bahwasanya tuh Bang Jaya teriakin. Mau kemana lu? Mau kemana? Saya nggak ingat. Ah, iya. Udah 25 tahun Pak. Iya, Saya kayak nih masih banyak meraba-raba juga gitu, takutnya saya salah ngomong gitu. Makanya orang Nah, tahu nih lah, malam haru biru naas itu mungkin barangkali pesona Tanjung Pinang. Karena ini sejarah, banyak ya katakanlah simpang siur cerita tentang malam kejadian naas tanggal 24 malam itu, yang akhirnya pada tanggal 25 Juli 1995 almarhum dimakamkan di makam bahagia. Tentu ada dan memang istimewanya Andiliani ini jarang penyanyi ya, dia melejit di album pertama ya. Iya. Biasanya kan kayak Kurva gitu kan. Iya, iya. Jadi luar biasa di album pertama dengan lebih dari 1 juta mobil dan lain sebagainya, justru baru 2 album muncullah kejadian itu ya. Jadi puncaknya sudah diberikan begitu cepat, tapi begitu cepat juga beliau meninggalkan kita. Nah mungkin kamu seperti apa kisah yang kamu tahu kejadian? Karena ini juga di dalam mobil itu ada beberapa yang kita nggak Iya. tahu. kan kejadian di rumah itu gimana tuh? kalau saya di bawah itu kan rumah itu kan tingkat, bawah ada tempat rapi tingkat 14 itu. Saya ada di kamar mandi, kalau saya nyenggolin Dia ya Pak, macam bukan gelas disenggol sampai hancur, tapi nggak ada firasat ini itu. Itu Andi udah pergi berangkat. Nah, udah berangkat tuh. Pas jam berapa dapat telepon gitu. Jam berapa? jam hampir jam Udah pernah tidur kita ya? Itu. jam jadi gini ceritanya
malam itu memang mungkin tanpa sepengetahuan kami nih Pak, mungkin dia sudah meninggalkan tanda-tanda gitu ya. Hari itu memang dia marah, ya Jai? Nggak tahu juga. Ya, dia Jai lupa hari itu memang dia marah. Terus yang saya paling ingat sampai sekarang, tiap hari seminggu sebelum meninggal itu, hari-hari dia suruh bibi masak oncom pakai lenca itu Pak. Setiap hari makan oncom pakai setiap hari sampai si bibi itu hari dia meninggal, bibi Nari namanya tuh, datang pagi itu dengar kabar dia meninggal itu lenca oncom sama lenca itu digeret-geret dari rumah belakang rumah depan sambil nangis gitu kan, karena dengar berita ini. Jadi itu yang berita yang sebelumnya, dan berita malamnya itu tuh memang suasana di rumah pun kayaknya gimana. Setelah sholat isya, memang dia habis sholat, sejadah masih terbentang di kamar, dia habis sholat, dia dapat pager Pak. Ya, kalau cuma dulu pager kan? Dia dapat pager, begitu dapat pager, langsung keluar kamar. Terus mau pergi teriak, mau kemana Di? Jangan malam-malam, Thomas mau datang. Kata dia. Memang lagi-lagi apa kayaknya? Iya, Thomas mau datang, kata tadi itu. Thomas mau datang sama Meta. Iya. Begitu ke depan. Dia jawabnya ke depan, karena saya di kamar. Dia keluar dari kamar, terus saya kamar. Saya baru mau akan tidur, karena itu udah jam 8 lewat lah gitu. Depan. Itulah rupanya kali terakhir saya mendengar suara dia, dan Jaya pun terakhir kali memanggil dia gitu loh. Sampailah tengah malam kita dapat kabar, karena telepon kan di bawah Pak. Kami di atas, Di rumah di bawah. induk Ya, di rumah induk di bawah. Jadi dapat telepon berdering sampai berkali-kali gitu. Jadi mengabarkan bahwa itu kecelakaan, dan itu pun kita nggak dapat kabar yang pasti ya, cuma di telepon bahwa nanti terkait kecelakaan, pihak keluarga segera juga ke rumah sakit Kerawang. Datang. Terus saya kami langsung telepon om saya yang di Serendek, dan Jaya pun dengan santai dengan biasanya bawa bajunya almarhum. Ya seperti biasa lah. Ya seperti biasa lah, bawa baju almarhum ini. Kita nunggulah om sepupu saya di lampu merah pasar Minggu. Belum dapat kabar, baru kecelakaan, tapi tidak tahu kondisi. Nggak tahu kondisi seperti apa. Jadi begitu kami sampai di rumah sakit, posisinya sudah dalam keadaan sudah meninggal, dan Malam tuh ya? pagi kita subuh lah saya subuh kami sampai rumah sakit subuh, posisi udah meninggal, dan keadaan anak-anak yang saya cuma bisa melihat keadaan anak-anak yang satu mobil sama mereka itu semuanya lagi terbaring di bangsal di rumah sakit. Ya, yang paling parah waktu itu Unai, dia nggak sadar, dia nggak sadarkan diri, dan saya semuanya, tapi yang foto dia masih ada sama saya. Dan itulah Pak kejadiannya. Tadinya saya nggak diperbolehkan masuk untuk melihat umumnya, karena saya nih lihat mobil, lihat ini yang saya bayangkan ini hancur, apa segala macam ini yang saya bayangkan. Tapi alhamdulillah ini semuanya utuh, cuma ada goresan di sini sama di dagu. Jadi alhamdulillah bersih, badan juga bersih, nggak ada. Tapi nampak di bagian dadanya kayaknya membiru. Sepertinya apa ketekan, apa ini saya juga nggak tahu. Karena kejadian seperti apa di dalam mobil, seperti apa sampai hari ini pun pihak keluarga tidak ada yang tahu. Ini udah 25 tahun. Jadi di dalam mobil ada berapa orang? Dengan Andi? Ada 5. Ada Unai, ada Romi, ada 5. Ada Unai, Romi, Arif, Ibab, sama Andi.
beredar informasi tujuannya ada yang bilang Kerawang, ada yang bilang ke Jogja, Enggak, Pak. mungkin ya. Tapi katanya mau beli beras sama mau cari ayam. Itu. Tujuan yang sebenarnya tuh hanya orang yang di dalam mobil yang tahu, Pak. Nah, Dan itu keluarga sampai sekarang belum tahu. sampai sekarang belum tahu. Dan Nggak ada yang tahu. Dan saya pun masih ingat juga hari itu Thomas datang jam 12. Yang malam itu tuh Thomas datang jam 12. Mana Andi? Baju Thomas sama Meta ya. Mana Andi? Andi nggak ada. Ini pas Thomas pulang itu lah saya nggak bisa tidur. Perasaannya nggak enak, udah mulai nggak enak saya. Rasanya udah mulai nggak enak sampai sayup-sayup telepon berdering terus di bawah. Dan keluarga menunggu, maksudnya ingin juga tahu ya apa ya, tujuannya seperti apa kejadian cerita itu. Oh sebenarnya ini adalah ini ya Pak, Sesuatu hal yang sangat Tunggu oleh keluarga. ditunggu ingin oleh diketahui lah. terutama almarhum ibu saya. Almarhumah. Nah, terutama Sampai Jadi waktu kejadian itu almarhum adanya posisi di ruang jenazah atau di ruang udah di ICU? ruang jenazah. di ruang jenazah. Di ruang jenazah siapa aja waktu itu? Ya udah nggak Ada katanya kalau lihat di foto kan ada personil gigi ya. Oh itu setelah paginya. Paginya ya? Setelah pagi. Setelah kami semua menyelesaikan om saya menyelesaikan administrasi, menyelesaikan semuanya, akhirnya kesepakatan keluarga mayat disemayamkan di Cirende. Nah disitulah Gigi, ada Baron, ada Thomas, ada Arman, ada fotonya juga ada. Almarhumah ibu meninggal tahun 2017. dan selalu terucap ingin tahu apa yang ada dalam mobil itu kejadian. Kalau ibu saya tuh sangat kecewa aja dengan orang-orang yang pernah dekat dengan Andi. Setelah tidak adanya Andi, tidak pernah lagi tidak pernah silaturahmi dengan ibu saya gitu nggak. Cuma saya aja loh Pak. Oh, Kalau ini kesetiaannya luar biasa. Kalau ini kan sama ibu saya udah dianggap anaknya Pak. Jadi kalau Jaya punya ini tersendiri bagi kami. Dan Jaya pun mungkin punya emosi yang sangat tinggi ya dengan tapi itu mungkin Jaya punya alasan kenapa dia selama ini tidak mau bicara. Saya sendiri aja nggak tahu. Saya aja kalau mau apa-apa harus muncul dia dulu. Makanya saya kemarin bilang sama adik-adik kan, sama-sama berdoa. Semoga Jaya mau kan gitu kan. Enggak Jaya slow lah. Ya. Oke, Bang Jaya. Oke. Ya. Pesona Tanjung Pinang, betapa begitu kuatnya emosi antara almarhum Bang Andiliani dengan Bang Jaya yang dalam kesehariannya sejak album pertama, album kedua dan album ketiganya almarhum Andiliani, Bang Jaya selalu bersama beserta almarhum. Dan beliau mewujudkan, menyatukan apa yang menjadi sebuah ucapan. Hari ini Bang Jaya juga hadir. Luar biasa kemauan Bang Jaya karena selama ini Ngikut. Bang Jaya nggak mau. Ngikut, ya ngikut sampai sesuai janji. Ada waktunya Jaya harus ikut, tapi dia ikut bukan dalam keadaan mimpi-mimpi. Bang Sunjadi, ini lebih seru lagi nih. Bang Andiliani itu kan hobi masak, punya cita-cita, banyak rahasia nih. Katanya sih dia tuh ingin punya mimpi ya, punya restoran. Ada namanya Bang Asep, ada namanya Kaoni, ada Bang Jaya. Kalaulah kejadian itu tidak terjadi, mungkin kita nggak ketemu juga. Konon Bang Kaya ini sebenarnya sudah di Australia. Sudah di Australia. Rencananya pingin ke Australia. Ngapain Bang? Kita rock and roll yuk di sana, kata arwah gitu.
kita masak di sana, jualan. jualan. Padahal dia udah jadi bintang. Nah, Masih iya. berpikiran pula ke situ Nggak ya. tahu. Mungkin mau menggali lagi musik dia, Ah. kemampuan dia di sana di luar mungkin. Iya. Ya berhubung ada Asep itulah Iya. punya. Nah, kan kita ini dapat bocoran nih, Bang Jaya. Ada Bang Ezra Simajuntak, pasti Bang Jaya kenal betul kan? Kenal juga tapi nggak sebegitu dekat sama dia. Iya. Kan Bang Ezra itu salah seorang yang membuat not musik gitar dalam beberapa lagu Andiliani. Terutama tuh ada lagu di Antara Kita. Sebenarnya lagu Antara Kita itu durasinya bukan 4 menit, 7 menit lebih. Nah, bahkan Bang Ezra tuh sempat kecewa ya. Kenapa bar itu hilang? Nah, Karena memang dulu lagu di atas 4 menit itu dianggap tidak lazim. tidak lazim. Kecuali Yang Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody Yang Queen. berani di atas 7 menit. Cuma satu, Bang Jaya ini kan dekat sekali nih. Almarhum itu terkenal, Bang Ezra tuh bilang begini. Waktu beliau dibilang rockstar, beliau tidur di bawah mixer, Nah, di belakang speaker, beliau begini kan, naik nih, beli ayam, beli makanan untuk anak-anak yang tinggal bareng sama almarhum. nah, Itu nggak pernah merasa di beliau itu adalah mengalami sindrom star, orang yang humble, bersahaja, ya sangat friendly, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau versinya Bang Ezra itu kan, lu rockstar man, di mata Bang gimana itu? Bang Andi, sederhananya, kan asisten pribadi ini kan. Aduh. ya kalau dia sih orangnya nggak neko-neko Pak. Pergi ke supermarket aja mau pakai naik sepeda berdua sama saya, dia yang bawa. Padahal udah punya album meledak ya. Udah ke Amerika dia. BSF itu. BSF dan terima BSF Power ya. Iya. Ke pasar minggu belanja. Ke pasar, Iya. pasar basah. Betul, Pak. Iya. Pakai celana cepit aja. Pakai topi, Ah, rambut dikuncir dia. Yuk kita belanja. Mana, Bang? Pasar Minggu. Kita telusuri rel kereta api, Pak. Kan nggak jauh dari Nggak rumah ke jauh, pasar Naik Minggu. sepeda. Jalan kaki. jalan jalan kaki, kaki. kalau dari pasar minggu jalan kaki. Oh. Orang nggak tahu dia Nggak tahu. apa namanya. Nyamar lah. Betul, iya, nyamar. iya, Kata iya, orang sini nyamar. bilang nyamar. Udah belanja gitu, ya Bang masakan untuk orang-orang Pak, yang datang siapa aja, dia masak sendiri. Dan kabarnya di pasar Minggu itu di Pejaten itu jadi basecampnya budak Pinang ya kayak kali ya. Betul. Saking dia pedulinya sama anak-anak Pinang ya. Iya, dia nggak Seperti apa membeda-bedakan. juga kau nih? Andi itu luar biasa Pak, orangnya nggak sombong, rendah hati, nggak pernah menginginkan diri dia. Wah aku seorang Udah punya nama. aku Iya. seorang bintang yang ini. Dan di rumah sendiri pun kadang-kadang saya sama dia tuh saya yang suka bilang gini kan, dia bilang kalau mau pergi nih gaya bilang kayak gitu kan ya, artis nih siapa yang artis kayak gitu Pak ya, satu lagi. Terus saya bilang gini, kalau misalnya dia ke pasar itu tadi seperti dia bilang ke pasar kemana belanja, pulang dari studio tuh Pak malam-malam ke pasar Minggu dulu belanja, itu belanja penuhin kulkas isi, nanti besok masak sendiri, masak siapa yang datang, makan dulu, makan dulu, makan. Ya, betul Pak. Makan dulu. Makan. Pokoknya siapa yang ada di situ suruh makan. Nah, itulah seorang Andi. Sempet Pak. juga catering Pak kami ini. Sempat terima catering. Catering ya betul. Sampai masa siapa? Arfa Andi sama Unai. sampai Tolong. punya rantang-rantang catering tuh Pak. Udah ada. Untuk kantoran tuh yang bulat-bulat tuh. Ya, Arfa Andi sama Unai ya. Kalau nggak ada Arfa Andi. Terakhir yang terakhir. Dengan meledaknya album dan panggung dia duitnya banyak kan. Kalau masalah itu saya nggak tahu Pak. Nggak pernah nampak lah gitu. Tapi ya itulah memang dia memang punya cita-cita Pak Andi. Mungkin kalau untuk ke zaman sekarang ya, dia mungkin udah punya outlet restoran yang seperti yang artis-artis sekarang ada, itu udah dipikirkan Andi di 25 tahun yang lalu Pak. Dan itu dia memang udah masuk dalam daftar rencana dia. Dan dia ketemu sama Asep, si Ace, dia bilang sama Jaya, terus sampai si Una itu pun mau disuruh dia jualan milendir Tanjung Pinang. Di sana kan Jakarta ya. Di Jakarta tuh si Una itu mau disuruh dia bikin gerobak milendir di pasar Minggu itu Pak.
itu udah ini juga sama dia. Dan dia juga karena saya memang di bidang yang saya yang meneruskan mama di bidang kuliner. Nah, dia memang mengharapkan, jadi saya dan dia punya satu rencana untuk ininya, untuk kedepannya gitu loh. Ya. Bang Sujadi. Tunggu Bang. Ya. Tadi kayaknya kawannya kan Bang ya, ada bawa beberapa benda-benda pribadi yang masih ada. Betul. Tapi sebelum kita bahas baju-baju, pakaian, dan lain sebagainya itu, Andilia itu kan ada fans. Yang konon cerita itu Bang Jaya juga akhirnya menikahi seorang wanita fans. Tentu ini menggelitik kita semua ini. Atau kita panggil aja. Panggil aja kita ke sini, kita ajak gabung. Ya, istri tercinta daripada Bang Jaya. Bang Jaya. Yang adalah fans beratnya Andilia nih. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, maaf ini bukan ngerjain. Ini di luar skenario semua ini. ini di luar skenario, Bang Al jadi co-host, nggak ada tuh ceritanya. Ini dikerjain. Ini Mbak juga, Mbak dari Mbak siapa, Mbak? Mbak panggilannya? Mbak Pri. Mbak Pri ini adalah istri Bang Jaya. Dan Bang Jaya ini juga meneruskan juga hasrat kulinernya Andilia ini, karena ini juga bisnis usahanya, usaha Bang Jaya. Iya, betul. Ya, usaha Bang Jaya ini. Dan katanya Andilia juga suka, selain keju bakar yang dibuat kau nih, ada juga keju gorengnya. Nah, ini nanti kita cerita. Tapi yang paling istimewa, Bang Al, Ya. katanya Mbak Pri ini adalah penggemar beratnya Andilia ini. Ini Fans berat. Andilianya original. Karena ketika itu almarhum masih ada kan. Iya. Dan katanya Mbak Pri ini lebih banyak hafal lirik lagunya Andi daripada Iya. Bang Jaya. Jadi gila. Bahkan foto-fotonya juga lengkap gitu. Mulai menyukai lagu-lagu karya-karya Andi dan mulai kapan? Dari dia waktu suruh album yang 1 juta itu kan. 1 juta berarti masih Album pertama? Album pertama ya? Solo. Solo ya? Iya, Solo. iya. Malah saya nggak Yang kompilasi ya? Iya, Kompilasi. Malang masih kadang-kadang Mbak asli mana sih? Malang. Malang. Dengan karakter Mbak ternyata saya aja dulu rock sekali duluan ya, dengan Mbak suka musik rock dan Andiliani pula dengan langsungan suaranya. Menurut Mbak seperti apa? Karakter musiknya sehingga Mbak suka dengan karya-karya. Itu kan baru pertama muncul rock alternatif ya. Iya. Saya sih memang ada gitu aja lah suka. Mbak Pri ini, maaf saya potong. Mbak Pri ini rupanya para pesona Tanjung Pinang ngerti genre musik rock alternatif. Saya yakin Pak Kadis nggak tahu. Saya apalagi. Lanjut Mbak Pri. Itu kan kalau waktu zaman itu kan belum ada ini kan pasang satunya TVRI ya. Ini kaset ya. Kan dengan kaset satu di swasta tahun 91 itu TVRI. tapi waktu arwah itu tahun itu apa udah ada SPTI kurang tahu kurang lupa ya saya nonton di TVRI Lagunya apa itu yang pertama tuh? 1 Cita. Oke. Sampai segitu senangnya sama Andiliani ya. Katanya Mbak sampai juga menelusuri ya sampai ke Tanjung Pinang gitu ya. kebetulan kami kan saya sudah lulus SMA itu kan kerja merantau ke Batam. Lalu ke Batam kan kalau hari Sabtu kan kadang libur saya kerja di perusahaan di Kuning. Merah kuning ya. Jadi untuk mengisi kebosanan
kadang ke Tanjung Pinang, pernah sekali ke Penyengat? Penyengat sering yang sebelah sana Pemujan tuh apa ya? Pulau Sore? Pulau Banggi. Hujan, hujan. Padang. Terkulai. Terkulai? Oh enggak, terkulai sini kan? Lupa lah. Itu waktu itu Sudah ke Padang. pokoknya bareng aja sama kawan-kawan ke Tanjung Pinang. Itu mah Awal kenalnya nih dengan pujaan hati yang sekarang menjadi Ada hubungannya imam. nggak dengan Ini apa Andilian nih ini? ceritanya dengan Andilian ini? Ada nggak hubungannya kenal sama Bang Jaya ini karena faktor Bang Jaya juga? ya karena kan kalau waktu itu kan baru-barunya nih arwah. Jadi dia saya pertama ke rumah sana Sumatera itu dia belum ada di sini. Balik ke Jakarta kan? Oh, pasca meninggalnya Andilian ini Mbak Pri juga sampai berkunjung ke rumah jalan Sumatera itu? Iya, rame-rame sama kawan-kawan Banyak, juga Pak, ya. orang banyak yang datang Dari Batam tuh gantian Pak, Gantian. gantian yang banyak datang. yang datang. Jadi ya itu ada kawan saya nanti ini jalan-jalan ke Tanjung Pinang nggak tahu jalan udah ayo lah sama-sama. Jadi itu ingin tahu makamnya, ingin tahu rumahnya kata Vincent itu kan. Jadi sama saya antar pas pula abang baru datang dari Jakarta ya. Agak steady-steadynya lah Pak. Oh iya, Dengan rambut Masih yang gondrong? panjang. Wah, lurus lagi rambutnya. Gara-gara mirip itu kan stylenya itu jangan-jangan Mbak Pri nya. Banyak kawan-kawan dia Pak, tapi yang nyantol cuma dia aja. Iya. Jadi sahabat Pesona Tanjung Pinang, karena kita juga judulnya Pesona, tentu ada garis kekuatan terpesonanya antara Bang Jaya sama Mbak Pri. Ceritakan antara fans dengan orang yang selalu mendampingi almarhum. Sampai sepakat untuk dinikahi sama Bang Jaya itu gimana Mbak Pri? Kok mau gitu loh? Nggak tahu juga ya, dulu saya memang sewaktu datang ke Batam tuh dan pikiran saya ini di tanah perantauan nggak mau lah main-main gitu kan. Iya. Kenal orang langsung nikah gitu kan. Jadi waktu pertama kenal biasa kenal-kenal gitu aja kan, lama-lama sering-sering datang sama kawan-kawan bawa kawannya dengan yang kawan yang berbeda-beda kan. Lama-lama Memandu lah yang dia nih kan. Kalau jadi kan Iya. ternyata fansnya banyak ya? banyak. Banyak dari Batam tuh. Batam, Malang, itu banyak ya? Jawa Timur. Dan Bang Sujadi, beliau ini Mbak Pri ini semua hampir koleksi foto-fotonya ada sama beliau. Konon ceritanya. Bisa dijelasin nggak Pak? Dari mana sih foto-foto dapat? Kebetulan awal waktu masih di El Pamas tuh, kan Malang, orang Malang tuh. Pamas Pak, nggak main-main. Tamas. Jadi nggak ngerti. kawan saya itu ada berkawan sama entah saudara yang Mas Edi atau saudara Toto saya nggak tahu lah ya, pokoknya punya satu album itu. Jadi saya minta waktu itu masih apa namanya? Kalau sekarang filmnya ya. Iya, rollnya ya, roll filmnya itu. Negatif ya? Negatifnya tuh. Jadi saya pinjam Cetak ya? kita. Saya nggak bawa pulang. Dan satu lagi ini saya dapat bocoran juga dari katanya sih Kak Oni mau ngomong, tapi saya aja lah yang ngomong ya, sahabat Pesona Tanjung Pinang. Almarhum sudah tiada 25 tahun yang lalu, Bang Surjadi. Dan wanita di sebelah Bang Jaya namanya Mbak Pri itu mewujudkan bentuk kesetiaan antara asisten pribadi dengan almarhum Andiliani. Bahkan pakaian-pakaiannya itu yang nyimpan Mbak Pri? Mbak Pri. Nah, kita coba sebagaimana disampaikan sama kita mau melihat apa nih yang disimpan itu baju-bajunya itu ada semua sama Mbak Pri. Enggak semua lah, sebagian. Ya sebagian yang disimpan. Dan mungkin sahabat Tanjung Pinang, Pesona Tanjung Pinang juga akan tahu, dan seluruh para fanbase-nya Andilian di seluruh Indonesia juga mau melihat pakaian apa saja yang dipakai dan koleksi yang mana yang disimpan oleh Bang Jaya beserta istri. Oke. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, luar biasa kerelaan Mbak Oni dan Mbak Pri, Bang Jaya sampai rela membawa beberapa pakaian yang masih tersisa gitu ya dari almarhum Andiliani, dan stylenya memang masih oke banget kalau kita sekarang gitu ya. Kalau cerita dulu yang ini, Nah, ini bisa cerita nih. Ini juga ada fotonya. iya yang foto-foto di Amerika ada ya ini ya. Ada.
Ini ada fotonya, jadi nanti ini ada slide ininya, ada slide fotonya gitu lah. Jadi bisa ini. Kalau Udah ini, lama. ini disimpan di Ini sama Jaya. Bang Jaya. Ini juga nama Bang Jaya ya. Sama Jaya. Oh, ini nama Bang Iya. Jaya juga. Kalau yang ini disimpan Kak Oni ya, Kak Wah, ini dari Amerika Pak. Rocker, yang bro. dia pulang. Poker, Nah, not dangduters. Nggak nikah. Ah, ini yang paling sedih. Ini apa nih? Ini paling kesayangan dan udah sampai robek-robek. Iya. Oh, berarti dia tipikalnya suka pakai baju sampai Ya. anu ya. Dia pakai kemeja tapi digiling baju. Ah, ya. Gulung ya. Iya. Kalau ini memang saya Ini sebenarnya yang ketek-ketek kan paling banyak sekali tuh yang di ini dia, tapi kita udah Kayaknya perlu dilihat kan juga ini Bang Said oleh Pesona Tanjung Pinang. Ini baju ini dan ini kesayangannya ini. baju kesayangan dan Iya. karakter vokalnya almarhum Ini juga Andiliani band adalah favorit. band favoritnya RCDC. SDC ya. Ya. Dan ini celana almarhum. Yang disebut Pak ini kan ACDC. ya, Iya. SDC. Ini celana di mana originalnya Levi's. Levi's Dia kan, dia ya. kan dia paling ini Levi's tuh dari Oke. Tapi kelihatan memang karakter. Nah, ini juga ada foto dia Yang ini ya? Malcolm nih. Ya. Oh ini ya. Hmm. Pakai pas foto. Ini ada dasi beliau pada saat manggung. Oke. Saya pikir luar biasa dan terima kasih Kak Oni, Bang Jaya, Mbak Pri yang sudah bawa ini. Ini mungkin koleksi yang dijaga ya di rumah gitu kan. Insyaallah. Iya, dengan kan. Insyaallah. Nggak nyangka itu kan. Iya. Sahabat Pesona, setelah ini kita lanjutkan. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, kita masih di kedai kopi Panglima Bulak. Yang keren. Hujan rintik-rintik, suasananya romantis. Dan di sembang sesi terakhir ini, saya menyempatkan menyicipkan. Ini juga nyicip, saya tadi udah beberapa kali, pura-pura aja biar cuma makan lagi. Jadi abang lanjutkan, saya lanjutkan yang Iya. makan ini. Enak kali. Oke, di sesi terakhir ini mungkin barangkali para penonton Pesona Tanjung Pinang juga harus tahu ada Kauni, ada Bang Jaya, Kauni adik kandungnya, Bang Jaya asisten pribadinya, dan di sebelahnya itu adalah sosok wanita anggun yang dipinang akhirnya oleh Bang Jaya dipersunting menjadi pendamping hidup. Dan seorang penggemar. Dan dia adalah fans original Andiliani. Sejak Sejak Abun Solo ya. Abun Solo Abun sejak Solo pertama. almarhum masih hidup. Nah, mungkin barangkali nih Kak Uni, apa ini pesan Kak Uni tentang semangat yang ada di dalam diri almarhum Bang Andiliani untuk para Apa ada hal-hal yang belum diwujudkan ya, yang sebagaimana menunjukkan, yang diceritakan, pentingnya saja yang mungkin barangkali akan disampaikan Kak Uni. Ya, kalau saya sih maunya anak-anak yang berjuang di musik ya tetaplah membawa gayanya Andi. Yang terutama memang harus kuat ya Pak, berjuang di Iya. ibu kota. Terus jujur, rendah hati, humble, dan yang penting selalu menjaga nama baik. dan salah satu karakter yang punya Andi itu selalu hormat ke orang tua. Wah, itu yang utama. Itu kunci sama sukses loh. orang tua. Itu kunci sukses. Dan dia memang awalnya untuk bermusik pun dia kirim surat loh Pak. Untuk mengizinkan itu ya. Surat itu datang, Papa nangis sama Mama kasih tunjuk, Ma, surat dari Andi, minta izin, Jadi Pa, 100% musik, mohon doa restunya. Padahal surat itu disimpan sebenarnya sama bapak saya, cuman karena saya udah pindah ke Jakarta, apa gitu, jadi padahal papa saya tuh dalam satu map itu lengkap ya, cuma saya itulah sangat disayangkan itu nggak ada gitu. Padahal itu memang minta izinnya betul-betul ya. betul-betul. Dan memang 100%. ini ya sahabat pesona yang muda-muda, ridhonya orang tua itu kunci keberhasilan. Dan itu dibuktikan. Ya. Ya, dibuktikan. Ya. Termasuk bagaimana dia tetap menjaga agama. Mungkin orang bilang rokal gitu kan, tapi begitu ayah, ada bapak almarhum mengirimkan sajadah. Wah, itu ulang tahunnya ke-30. Nah, Ulang tahun ke-30, Papa udah mulai dapat info bahwa dia
Jalan Kemuning Pasar Minggu itu anak-anak Pinang datang ke situ, nginap situ, apa semua di situ. Ini 30 batas waktu kata papa. Jadi papa Suruh merit. papa beli sejadah, buku paduan sholat, ada sarung. Iya. Saya ini kenapa tahu ya Pak, karena saya selalu di rumah dan apa-apa itu saya yang bantu papa gitu lah, kemaskan, paket kirim kita ya? paket apa kirim, jadi saya selalu tahu. Dan kalau Andi telepon juga saya yang angkat di rumah gitu kan. Jadi ini semua udah satu paket itu kirim sampai di Jakarta, telepon, Andinya langsung telepon, papa mana? Udah sampai ya paket, saya bilang gitu. Udah, Andi telepon ngomong, udah sampai paket, kata papa. Udah Pak, tahu maksudnya? Insya Allah Pak, kata gitu. Mohon doanya Pak. Ya, satu lagi ya, kata gitu. Apa Pak? Kapan mau kawinnya? yang belum. Ya, jawabannya, mau dikasih makan apa anak orang Pak? Kata gitu kan ya. Lah, kata Papa dengar katanya kasih makan anak orang di sana. Yang orang datang makan, Iya. orang makan. Dia ketawa aja. Dan di malam kejadian juga sajadah pemberian Masih, Alhamdulillah. Jadi, mudah-mudahan beliau husnul khotimah. amin, amin. Insyaallah amin. Bang Jaya, apa harapan Bang Jaya? Saya tahu bahwa ada sesuatu hal yang berat Bang Jaya, tapi Bang Jaya datang hari ini aja luar biasa gitu kan. Kami luar biasa, surprise Bang Jaya mau datang. Apa harapan Bang Jaya terkait ke kawan-kawan penggemar ini kan di seluruh Indonesia gitu kan, bahwa Bang Jaya ini di kalangan pemusik memang identik ya dengan kenangan seorang Andiliani. Bang Jaya, Andiliani, Bang Jaya gitu ya. Apa harapan Bang Jaya ke depan? Maksudnya gimana? Tentang bagaimana semangatnya Andiliani ke anak-anak muda Tanjung Pinang bermusik. Contoh orang baik lah. Dan dia Iya, orangnya rendah hati kalau dia tuh Pak. Dia nggak merasa dia bahwa udah punya nama besar, tapi tetap dia masih mau naik angkutan umum juga. Walaupun udah sukses ya. Ya betul. Masih mau masak untuk orang makan di situ. Masih mau belanja ke pasar. Iya betul. kerendahan hatinya itulah yang perlu kita contoh. Baik, tentunya sahabat pesona pra-event mengenang 25 tahun Iya. berpulangnya Andiliani. Walaupun dengan keterbatasan, kami tahu keluarga juga memahami itu karena memang kondisi kita, sehingga panggung di Aisyah Sulaiman juga kita lakukan dengan protokol COVID. Tapi kita lengkapi dengan sembang-sembang seperti ini untuk mendapatkan informasi yang tepat, kemudian juga mengambil inspirasi bagaimana seorang Andiliani itu dengan cepat prestasi itu dicapai. Dan saya terinspirasi dengan kata-kata Mbak Oni tadi bahwa memang restu orang tua itu utama, karena apapun agamanya saya yakin restu orang tua itu diutamakan, dan itu dilakukan oleh Andiliani. Anak-anak muda jangan sekali-sekali tidak mendapatkan restu apapun yang mau kita lakukan ya. Dan semua all out dilakukan dengan kerendahan hati, dan jangan lupa agama juga tidak boleh ditinggalkan apapun, walaupun seorang rocker sekali. Seperti apa yang ditunjukkan Andiliani. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, demikian senang-senang kita co-host. Terima kasih Kak Oni, terima kasih Mbak Tri, Bang Jaya. Bang Jaya, mohon maaf kalau membangkitkan sesuatu hal yang membuat hati bersedih. Dia nggak pernah nangis Pak selama ini. Ini baru nangis ya. Iya. Kami apresiasi bagi yang mau datang, tapi mohon maaf kalau itu membangkitkan sebuah kesedihan bagi Bang Jaya. Terima kasih semua sahabat Pesona Tanjung Pinang. Nanti kita akan ketemu di sembang-sembang selanjutnya. Tetap di channel YouTube Pesona Tanjung Pinang. Jangan lupa subscribe. Tidak lain dan tidak bukan untuk memajukan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif di Kota Tanjung Pinang. Sampai jumpa. Salam Pesona Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.